نحمدك اللهم يا رب العالمين كما علمتنا أن نحمدك، ونشكرك اللهم يا أرحم الراحمين كما علمتنا أن نشكرك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على رسول الله الكريم نبي الأمين سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين وعلى أمته إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, memasuki pertengahan bulan Syawal ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya, yang mana pada saat ini hingga memasuki pertengahan bulan Syawal ini kita adalah hamba-hamba Allah yang terpilih. Bagaimana khatib bisa mengatakan bahwasanya kita adalah hamba-hamba Allah yang terpilih? Karena dari yang namanya bulan Rajab, Sya'ban, memasuki bulan Ramadan, hingga sekarang yang kita diami adalah bulan Syawal. Allah menyediakan bagi hambanya, bagi seluruh ciptaannya yang ada di bumi, beribu-ribu nikmat. Allah selingi di antara nikmat tersebut yang namanya ujian dan cobaan, sehingga dari setiap nikmat Allah, baik yang selalu kita hitung-hitung hingga nikmat Allah yang lupa kita perhitungkan, dari yang namanya nikmat uang yang selalu dihitung-hitung, nikmat materi yang selalu dihitung-hitung, nikmat harta yang dihitung, nikmat hari yang dihitung, sampai lupa kita memperhitungkan bahwasanya kesehatan itu nikmat, nafas yang kita hirup ini nikmat, hidup yang masih melekat ini nikmat, yang mana jikalau Allah jual sekali hirupan nafas yang bisa kita hirup dengan satu kebaikan, niscaya tidak ada hamba Allah yang tidak melakukan kebaikan. Yang mana jikalau saat ini datang Israel menghadap kepada kita, mengatakan, wahai fulan, jatah nafasmu akan berhenti 3 jam lagi. Wahai fulan, jatah nafasmu akan berhenti hari ini. Niscaya uangnya ditinggalkan, hartanya dilupakan, harinya tidak akan diingat. Yang diingat adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah gratiskan semua nafas tersebut. Allah sembunyikan waktu jatah nafas semua makhluk ciptaannya. Hanya Allah yang tahu. Hingga nanti Allah sampaikan kepada malaikat Israel sebagai petugas yang menugaskan dan yang melakukan eksekusi. Mengapa Allah melakukan semua hal itu? Di dalam setiap nikmat Allah selingi ujian dan cobaan. Di dalam setiap nikmat Allah selingi di antara kenikmatan dengan kelupaan, bahkan mungkin kekufuran. Mengapa Allah melakukan semua itu? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kita
Allah ingatkan dengan kematian terlebih dahulu. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Allah ingatkan bahwasanya kematian itu dekat. Allah itu sangat dekat. Kematian itu dekat berarti pasti tidak ada yang mengetahuinya. Allah itu dekat dengan hambanya yang beriman dan beribadah kepadanya. Semuanya dilakukan untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita, siapakah di antara hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya dan yang kufur dan tidak beriman kepadanya. Sehingga jikalau pada saat ini ada hambanya yang sujud dan juga ada hambanya yang tertidur, ada hambanya yang berzikir dan ada hambanya yang sedang duduk-duduk, semuanya itu Allah uji. Siapakah mereka yang beriman dengan ikhlas kepada Allah, yang hanya mukhlishina lahuddin, yang hanya mengharapkan Allah dan ikhlas untuk menjalankan agama. Maka pada saat ini khatib katakan bahwasanya kita adalah hamba Allah yang terpilih. Karena dari jutaan hamba Allah, ketika dikasih kenikmatan melihat yang sama, pendengarannya sama, matanya melihat arah jarum jam. Kita adalah makhluk Allah yang diberikan nikmat keimanan, melihat arah jarum jam mendekati masuknya waktu sholat. Kita langkahkan kaki kita untuk bersujud kepada Allah. Telinganya sama, mendengarnya sama. Terdengar sholawat lantunan ayat suci Al-Quran, bahkan kumandang azan terdengar. Kita adalah hamba Allah yang beriman, yang diberikan kenikmatan oleh Allah, terpilih oleh Allah. Mengapa hati katakan kita terpilih? Dari semua pendengaran tersebut, dari yang namanya nikmat mendengar dan nikmat melihat, kita buktikan kepada Allah bahwasanya kita adalah hamba Allah yang bersyukur. Kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada zaman dahulu kala, orang-orang Arab apabila melihat sesuatu yang meningkat atau menaik disebut dengan Syawal. Ketika ada ekor unta yang menaik disebut Syawalatul ibili, menaiknya ekor unta. Ekor kalajengking tidak pernah turun disebut dengan Syawal. Timbangan ada yang kanan dan yang kiri. Ketika yang kanan yang menaik disebut Syawal. Maka bulan Syawal ini adalah bulan yang meningkat. Bulannya kita harus meningkat. Apa yang harus meningkat? Sebagai introspeksi untuk diri kita. Setelah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidup di buminya, kita buktikan kita beriman, kita melaksanakan ibadah. Yang pertama yang harus meningkat di dalam diri kita adalah iman dan takwa. Mengapa yang pertama adalah iman dan takwa? Setelah memasuki bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hadiah dengan beribadah dengan pahala yang berlimpah. Kita laksanakan semua itu imanan wa ihtisaban, karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan ridhonya. Maka di bulan Syawal ini yang harus meningkat adalah iman dan takwa kita. Yang kedua yang harus meningkat adalah sifatnya. Mengapa sifat kita harus meningkat? Di bulan Ramadan Rasulullah bersabda bahwasanya itu adalah huwa syahrus sabri, bulannya sabar. Fala rafasa wala fusuqa, maka janganlah berbuat keji dan janganlah berkata-kata kotor. Kita berhasil melalui bulan tersebut dengan sifat-sifat yang baik, dengan perilaku yang baik, dengan pikiran yang baik, dan berpikir dengan baik. Sehingga di bulan Syawal ini yang harus meningkat yang kedua adalah sifatnya. Yang ketiga yang harus meningkat di dalam diri kita memasuki pertengahan bulan Syawal ini adalah amalnya. Mengapa amalnya? Malam kita dibangunkan
melaksanakan sahur. Malamnya lagi setelah sholat isya melaksanakan sholat tarawih. Ada yang melaksanakan sholat tahajud. Semuanya kita niatkan karena amal dan ibadah kepada Allah. Kita laksanakan semua kesunahan. Yang wajib kita semangat, yang sunnah kita laksanakan. Maka yang ketiga yang harus meningkat di bulan Syawal ini adalah amalnya. Dan yang terakhir yang harus meningkat di dalam diri kita adalah ilmunya. Mengapa ilmu kita harus meningkat? Dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan terisi di dalam berbagai macam media, baik televisi, radio maupun media cetak. Semuanya diisi dengan kajian-kajian ilmu, dengan pemahaman-pemahaman terhadap ilmu. Di dalam setiap sholat ada kuliah 7 menit atau hukum, ada pengajian-pengajian. Maka yang keempat yang harus meningkat di dalam diri kita adalah ilmunya. Sehingga memasuki pertengahan bulan Syawal ini kita bisa mengintrospeksi kembali diri kita. Kita bisa melihat kembali lagi diri kita. Sudahkah iman dan takwa kita meningkat kepada Allah? Sudahkah kita bersemangat di dalam melaksanakan ketakwaan kepada Allah? Yang kedua, sudahkah sifat diri kita sudah menjadi lebih baik? Sudahkah cara perkata ataupun perilaku kita sudah menjadi lebih baik? Sudahkah sifat kita menjadi lebih baik? Yang ketiga, sudahkah amal kita semakin meningkat? Sudahkah ibadah kita terlalu semangat dan menambah semangat? Dan yang terakhir adalah, adakah ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan? Adakah pemahaman-pemahaman ilmu yang sudah kita miliki? Sehingga ketika Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah orang tersebut menjadi baik, bukan ditingkatkan hartanya, bukan dimudahkan urusan dunianya, tetapi apa? Yufaqihu fid-din. Allah fahamkan ia di dalam urusan ilmu agama. Sehingga kebaikan yang ada di diri kita adalah urusan agama. Mudah-mudahan dengan khutbah Jumat yang singkat ini Allah memberikan kita petunjuk sehingga kita bisa melaksanakan hari ini menjadi lebih baik daripada hari kemarin, dan Allah jadikan hari esok kita menjadi lebih baik daripada hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amali 'ala kulli 'alam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa 'ala ashabihi wa 'ala tabi'in وعلى أمته إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمرنا بأمر عظيم بتقوى الله وطاعته وأمرنا بالصلاة والسلام على رسول الله الكريم. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الشرك والمشركين،
اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحال ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة، إنك أنت على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.